Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa, senang sekali saya Putri Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, meski sektor pertanian menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, banyak petani yang masih bergantung pada teknologi sederhana untuk bertani. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya akses terhadap teknologi modern dan terbatasnya sumber daya manusia yang siap beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Berikut informasi selengkapnya. Di tengah gencarnya digitalisasi di berbagai sektor, dunia pertanian Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Banyak petani yang masih mengandalkan teknologi sederhana untuk bertani, dan tak sedikit yang kesulitan mengakses teknologi yang lebih canggih. Ada dua masalah yang sering mengemuka dalam penerapan teknologi canggih tersebut, yakni tingginya biaya modal yang dibutuhkan, dan juga kurangnya sumber daya yang mampu mengoperasikan teknologi tersebut. Dosen Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar, Profesor Dr. Insinyur Amir Yassi MSI, berpendapat jika masalah utama bukanlah biaya teknologi yang tinggi, melainkan kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan ini. Sebenarnya kalau saya melihat bukan IoT yang biayanya tinggi. Sumber daya kita tidak siap untuk itu. Kemudian masih dicari yang sangat sederhana yang mudah ditangkap oleh petani. Itu juga. Meski demikian, sebagian petani Indonesia sudah mencoba berbagai teknologi sederhana dalam bertani. Seperti yang diungkapkan Rama, seorang petani milenial sekaligus pendiri tangan tani muda Tanami ID. Diakui Rama, tak sedikit yang masih terhalang oleh keterbatasan akses terhadap alat dan mesin yang lebih canggih. Beberapa petani bahkan harus bergantung pada solusi sementara, seperti menyewa alat pertanian dari petani lain. Pernah, seperti traktor roda 4, ada ini nih mesin pencacah. Karena untuk saat ini kan khususnya Tanami ID ini dia belum punya alat permanen. Terus terutama untuk kayak teknologi traktor roda 4 tadi itu masih kita sewa. Untuk saat ini sebenarnya belum dapat akses ke pemerintah atau lembaga yang terkait dalam akses teknologinya tadi itu. Diakui Profesor Amir Yassi, meskipun sektor pertanian Indonesia memiliki potensi besar, kenyataannya masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan teknologi dan kurangnya pelatihan menjadi hambatan bagi petani untuk berkembang. Profesor Amir Yassi juga berpendapat perlunya pemerintah dan pihak terkait mempercepat proses digitalisasi di sektor pertanian, agar petani Indonesia bisa lebih produktif dan sejahtera di masa depan. Rizka Fraja, Unhas TV. Hujan deras yang mulai melanda berbagai wilayah Indonesia menandai datangnya musim penghujan. Berbagai bahaya hidrometeorologi pun mengintai masyarakat. Apa itu bahaya hidrometeorologi dan bahaya apa saja yang perlu diwaspadai masyarakat? Simak berita selengkapnya. Sejak November 2024, sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi telah memasuki periode musim hujan. Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Curah hujan yang intens dan berdurasi lama berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi, sehingga masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Menurut laman resmi BMKG, bencana hidrometeorologi merupakan fenomena alam yang bersumber dari kondisi atmosfer atau meteorologi, air atau hidrologi, serta laut atau oseanografi. Fenomena ini dapat mengakibatkan dampak serius seperti hilangnya nyawa, luka-luka, juga kerusakan harta benda. Dampak lain meliputi gangguan sosial ekonomi, hilangnya mata pencarian, serta kerusakan lingkungan. Di wilayah Sulawesi Selatan, masyarakat diminta lebih waspada terhadap ancaman bencana hidrometeorologi. Ketua Tim Kerja Bidang Meteorologi BMKG Wilayah 4 Makassar, Rizky Yuda, mengungkapkan jika berdasarkan analisis BMKG, intensitas hujan yang tinggi dapat memicu sejumlah bencana seperti banjir, tanah longsor, dan genangan air. Jadi di bulan Desember, kemudian nanti di bulan Januari dan Februari, masyarakat Sulsel ini perlu mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi yang bisa terjadi. Nah, dari analisis kami, karena memang curah hujan yang akan terjadi diprediksi itu dalam kategori tinggi, bahkan sangat tinggi,
Jadi beberapa bencana seperti banjir, genangan, tanah longsor itu juga berpotensi terjadi. Selain itu juga gelombang tinggi, karena kami lihat memang kecepatan angin yang bertiup itu cukup tinggi sehingga mempengaruhi ketinggian gelombang yang berada di sekitaran perairan Sulawesi Selatan, khususnya di Selat Makassar bagian selatan dan perairan selatan Sulawesi Selatan. Wilayah Makassar, kemudian Maros, Pangkep, Baru, Sopeng bagian barat, ini curah hujannya termasuk sangat tinggi, Kak, khususnya di Kabupaten Baru. Itu dari beberapa kabupaten kota tadi yang saya sebutkan, di Kabupaten Baru ini yang curah hujannya paling tinggi. Dijelaskan Rizky, pola angin kencang yang saat ini terjadi menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi peningkatan ketinggian gelombang di sekitar perairan Sulsel. Oleh karena itu, masyarakat terutama yang beraktivitas di laut diimbau untuk berhati-hati dan selalu memperbarui informasi cuaca dari BMKG. Langkah-langkah mitigasi guna meminimalkan risiko kerugian yang ditimbulkan harus dipersiapkan sejak dini. Rizky menambahkan dengan informasi yang terus diperbarui oleh BMKG, masyarakat diharapkan dapat mengantisipasi kondisi cuaca ekstrim dan menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama. Rahmatia Ifaisyah Rahman, Unhas TV. Sebuah tempat di California Selatan yang dulu adalah tempat pembuangan sampah terbesar kedua di Amerika Serikat akan dibangun menjadi taman rekreasi. Taman ini akan dilengkapi jalur lari, jalur sepeda, dan tempat piknik. Tapi menurut arsitek lanskap, ada tantangan tersendiri dalam membangun di bekas TPA sampah. Tempat pembuangan akhir sampah Puente Hills di California pernah menjadi salah satu yang terbesar di Amerika dan mengumpulkan lebih dari 150 juta ton sampah dari Los Angeles County selama 56 tahun. Supervisor Los Angeles County, Hilda Solis, dibesarkan di wilayah ini. Menurutnya, TPA ini menjadi gangguan bagi komunitas yang mayoritas Hispanik ini. My father would drive us past here, and even on the Pomona Freeway, which is adjacent. What this was, we weren't clear, but it smelled. There was this very toxic, a kind of noxious odor that would emanate from this place, and we'd ask my dad, "What is that, Dad?" He goes, "Oh, that's the basura. The basura is trash." TPA sampah itu ditutup tahun 2013. Ketika Hilda kembali ke California seusai menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja saat pemerintahan Presiden Barack Obama, ia berupaya menjadikan wilayah ini sebagai taman bagi warga yang telah hidup puluhan tahun dengan TPA tersebut. No one likes to live around places that have contaminants or can have harmful impacts, the methane gas and all of that. It's the time now for our community to understand that this is being returned to them. It's a good way to turn something in that had such a negative impact into something better. Rencana taman ini meliputi ruang terbuka dengan jalur lari, taman bermain anjing, tempat piknik, jalur sepeda, taman interpretatif, dan skywalk yang indah. Arsitek lanskap Megan Horn mengatakan, menempatkan semua itu di atas TPA sampah memiliki tantangan tersendiri. This will always be a landfill. It's never going to become native land again, but we can do a lot to restore it. It has about 7 feet to 12 feet to 14 feet of soil on the top, and that allows us to plant it. Planting it is actually part of some of the safety environmental control systems. Pengendalian lingkungan itu juga mencakup jaringan pipa yang mengalirkan gas metana yang dikeluarkan oleh TPA sampah. Direktur Pertamanan dan Rekreasi Los Angeles County tinggal di wilayah ini. That methane is turned into energy that is put out into the grid. And we have teams of engineers. We will continue to monitor. We will continue to co-manage this park to ensure its safety. Pengembang Puente Hills berharap bisa meniru kesuksesan South Coast Botanic Garden di Palos Verdes yang dibangun tahun 1960-an dan menjadi salah satu kebun raya pertama di dunia yang dikonversi dari tempat pembuangan akhir sampah. Sementara Puente Hills Regional Park akan mulai dibangun tahun 2025 dengan target bisa dibuka pada saat Olimpiade musim panas tahun 2028 digelar di Los Angeles. Dari Washington DC, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Putri Najwa mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.